Tubuhnya jatuh, tapi namanya bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Bangsa Asante berkabung, tapi mereka tidak runtuh. Sebab mereka tidak kehilangan raja, mereka telah mendapatkan roh abadi. Epilog, warisan yang hidup. Hari ini Asante Hene Osei-Tutu II meneruskan nama besar leluhurnya. Ia memimpin tidak hanya secara adat, tetapi juga sebagai tokoh nasional di Ghana modern. Di Kumasi, Golden Stool masih dijaga dalam upacara penuh sakral. Tak seorang pun boleh menyentuhnya, apalagi duduk di atasnya. Sebab bangku itu bukan sekadar pusaka, itu adalah jiwa bangsa. Osei-Tutu bukan hanya raja, ia adalah simbol kekuatan Afrika. Tentang bagaimana bangsa dapat bangkit dari tanah, bersatu dalam roh, dan berdiri di antara para raksasa dunia dengan kepala tegak. Ia hidup dalam nyanyian, dalam arsitektur, dalam hukum, dan dalam hati rakyatnya. Ia bukan hanya penguasa masa lalu, ia adalah cahaya masa depan. Warisan Raja Osei-Tutu, Bapak Bangsa Asante. Satu pendiri kerajaan Asante. Osei-Tutu adalah arsitek dari penyatuan negeri-negeri kecil seperti Kuaman, Bekwai, Mampong, Nsuta, dan Kokofu menjadi satu kerajaan besar, Asante. Ia membangun identitas nasional yang kokoh, bukan dengan penjajahan, tapi dengan persatuan spiritual dan budaya. Tanpa pedangnya tak ada kemenangan, tapi tanpa visinya tak ada bangsa. 2. Pencipta bangsa berlandaskan simbol sakral, Golden Stool, Sikadua Coffee. Bersama Okomfo Anokye, ia menghadirkan Golden Stool, lambang roh kolektif rakyat Asante. Golden Stool tidak hanya simbol kekuasaan, tapi jiwa bangsa. Hingga hari ini, bangku itu tetap dihormati, bahkan lebih tinggi dari raja sendiri. Selama bangku emas dijaga, maka bangsa Asante tidak akan runtuh. 3. Konsep pemerintahan modern berbasis tradisi. Ia membentuk Asante Manhiamu, Dewan Tertinggi Asante, sistem pemerintahan kolektif yang menjamin musyawarah dan keseimbangan kekuasaan. Konsep ini mendahului sistem parlementer modern di Afrika. Ia tidak memerintah sendiri, ia mendengarkan rakyatnya. 4. Konstitusi adat Asante. Osei-Tutu membentuk dasar hukum dan konstitusi kerajaan, berdasarkan nilai-nilai keadilan, kepercayaan, dan kesatuan klan. Sistem ini menjadi model hukum adat yang bertahan hingga masa kolonial dan bahkan menjadi referensi dalam hukum Ghana modern. 5. Kota Kumasi sebagai warisan pusat budaya dan politik. Ia membangun Kumasi sebagai ibu kota kerajaan Asante, pusat perdagangan, pemerintahan, spiritualitas, dan kebudayaan. Hingga hari ini, Kumasi adalah kota budaya paling penting di Ghana. Ia bukan hanya membangun kota, tapi ia membangun peradaban. 6. Perdagangan bebas dan diplomasi regional. Osei-Tutu membuka jalur dagang baru antara Asante dan wilayah lain. Di Afrika Barat, ia menempatkan Asante sebagai kekuatan ekonomi, terutama dalam perdagangan emas, garam, kain, dan budak, yang kemudian dipandang kritis oleh sejarah modern. 7. Simbol nasionalisme dan perlawanan terhadap kolonialisme. Namanya menjadi